Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Bu. Apa kabar Bu Silvi? Alhamdulillah baik. Mengganggu waktunya enggak ini? Oh tidak Bu, kebetulan saya lagi ini free, ini tidak ada jam mengajar. Ada apa Bu? Mau ngobrol sebentar Bu. Iya, Jadi boleh. gini kan, saya ini kan rencananya mau observasi. Jadi saya mau diskusi sebelumnya sama Ibu. Karena saya ingin membangun suasana kelas yang kondusif Bu ya. Selama ini sering monoton menurut saya Pembelajaran. Jadi bagaimana saya ini nantinya akan mengajar biar suasana kelas itu bisa asik dan menyenangkan bagi siswa gitu. Oh begitu, jadi mau diobservasi Bu Nina ya? Iya benar Iya. sekali Bu. Memang tujuan kita melakukan observasi itu Bu ya, tujuannya adalah mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Kenapa? Agar kita sama-sama bisa merefleksi pembelajaran dan menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid kita kan. Dan memang sebelum melakukan observasi itu memang kita butuh diskusi seperti ini ya Bu ya, diskusi pra-observasi. Tujuannya adalah sebagai persiapan awal agar nantinya ketika Ibu Yunina diobservasi itu Ibu Yunina sudah lebih siap dan juga percaya diri seperti itu kan ya, untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid di kelas. Iya benar sekali Bu. Maka dari itu saya ini mau bertukar pikiran sama Ibu, mau berdiskusi bagaimana memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik itu Bu. Baik Bu, kita mulai dari yang pertama Ibu tentukan dulu dari tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nanti ini loh, ketika Ibu mengajar di kelas itu tujuan pembelajaran apa yang mau Ibu Yunina capai ketika Ibu melakukan diobservasi? Tujuan pembelajaran saya ini Bu, tujuannya untuk agar murid mampu menjelaskan bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Iya, rencananya ini proses pembelajarannya akan dilakukan melalui kajian literasi dan diskusi kelompok seperti itu. Bentar Bu, kajian literasi ya. Iya. Kajian literasi dan diskusi kelompok seperti itu Bu ya. Benar sekali Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu tadi ya Bu ya. Baiklah, sekarang bagaimana dengan area pengembangan? Area pengembangan apa yang kira-kira ingin Bu Yunina capai pada saat pembelajaran tersebut? Begini Bu ya, untuk area pengembangan saya mengharapkan dua hal Bu ya. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan ini saya harap murid mampu memahami dan juga menjelaskan proses bagaimana penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang kedua yaitu keterampilan. Saya mengharapkan murid ini dapat mempunyai keterampilan bertanya dan juga menganalisis bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri. Oke. Jadi area pengembangannya yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan siswa, begitu Bu? Iya benar sekali Bu. Oke. Gini Bu, selanjutnya nih ya. Tadi kan kita sudah membicarakan tentang tujuan pembelajaran dan area pengembangan. Bagus sekali menurut saya ya, area pengembangan yang ingin dicapai tadi pengetahuan dan keterampilan. Jadi selain memiliki pengetahuan, siswa juga memiliki keterampilan Bu ya untuk menganalisis dan bertanya Pancasila tadi. Baik Bu Yunina, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya di dalam kelas? Misalnya dari segi strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Yunina pakai, kemudian model pembelajaran, media pembelajarannya yang nanti akan Ibu Yunina terapkan di pembelajaran Bu Yunina. Baiklah Bu ya, rencananya untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa dan juga untuk mengaktifkan siswa nantinya. Sedangkan model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dan untuk
metode pembelajaran itu akan menggunakan kajian literasi, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik Bu Ina. Jadi ini yang di catatan saya. Jadi untuk strategi tadi Ibu Yunina akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan atau readiness ya. Tentunya dengan kelompok siswa yang heterogen Bu ya, seperti itu. Baik. Dengan kemampuan Discovery learning dan juga model pembelajaran discovery learning Bu ya. Dengan metode kajian literasi, diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan seperti itu benar Bu ya. Sekali Bu. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya? Untuk media, saya menggunakan buku cetak Bu, sama LKPD, dan juga materi yang relevan dari berbagai sumber. Oke, medianya berarti buku cetak, LKPD, materi yang relevan dari berbagai sumber. Misalnya seperti apa Bu yang materi relevan? Misalkan dari internet seperti itu. Iya, dari internet, dari buku-buku cetak, dari berbagai literatur, berbagai sumber ya Bu ya. Oh baik sekali Bu Yunina, keren sekali ini sudah idenya Bu kalau menurut saya ya. Kira-kira kapan Ibu pelaksanaan pembelajaran yang Ibu akan lakukan tersebut? Rencananya ini hari Senin Bu ya, di jam ke-34 kelas 75. Oke. Nah, jadi saya meminta bantuan Ibu untuk mengobservasi pembelajaran saya ini agar mendapat masukan terkait pembelajaran yang akan saya lakukan, yang nantinya dapat menjadi umpan balik bagi saya apa yang harus saya tingkatkan, apa yang harus saya perbaiki agar pembelajaran di kelas nanti akan lebih baik dan tidak monoton lagi Bu. Oh baik Bu. Jadi nanti Ibu meminta saya untuk melakukan observasi seperti itu ya. Baiklah Bu, nanti hari Senin ya Bu ya. Senin jam ke-34 saya akan datang ke kelas Ibu Yunina untuk 75 untuk melakukan observasi kelas sesuai dengan permintaan Ibu ya. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang nantinya terjadi di dalam kelas Ibu pada saat pembelajaran. Nanti kita refleksikan bersama. Iya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu Silvi. Sama-sama Bu, setelah saya melakukan observasi pembelajaran nantinya, itu kita akan adakan lagi percakapan Bu, percakapan pasca observasi untuk melihat sejauh mana rencana pembelajaran tersebut itu aktif atau tidak, efektif atau tidak, meningkatkan motivasi atau tidak pada siswa kita. Seperti itu Bu ya. Oke, baik ya. Bu. Dan juga nantinya pada saat pasca observasi, insya Allah juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Ya. Baiklah Bu Yunina, sebelum kita akhiri percakapan kita, cukup Bu atau ada lagi? Cukup saya rasa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini nih Bu, kira-kira apa yang Ibu Yunina dapatkan, yang sudah Ibu Yunina dapatkan dengan kita berdiskusi sebelum observasi ini? Ya, dari diskusi ini tentunya saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, model pembelajaran yang akan saya gunakan, dan media apa saja yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran di kelas Bu, sehingga saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu dengan baik sejak sekarang. Dan sepertinya yang saya dapatkan dari percakapan ini, terima kasih Bu sudah bersedia mengeluangkan waktunya untuk hari ini. Ya, sama-sama Bu. Semoga lebih siap, lebih mantap nanti pada saat melakukan observasi pembelajaran Bu ya. Terima kasih juga Bu Yunina sudah mau berdiskusi dengan saya, sudah mau sharing. Saya juga nantinya berdoa semoga observasi Bu Yunina itu berjalan lancar sesuai dengan yang kita harapkan Bu ya, dan juga meningkatkan minat serta keaktifan siswa. Jadi semoga saja dengan metode strategi yang Ibu sebutkan tadi, siswa tadi yang kata Ibu tadi kurang asik, kurang asik sehingga menjadi lebih kelas yang lebih aktif. Itu yang kita harapkan Bu ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti pada saat kegiatan observasi hari Selasa Bu ya. Hari Senin ya, hari Senin di kelas 75. Baik Bu.
Ya, sampai jumpa ya Bu ya. Nanti hari Senin saya akan masuk ke kelas Bu Nina, insya Allah. Terima kasih sekali lagi Bu Sylvia. Saya izin melanjutkan aktivitas saya kembali. Baik Bu, terima kasih juga. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Beri salam. Apa kabar hari ini? Baik. Siapa yang tidak masuk sekolah? Sakit. Kenapa Santi? Sakit. Yang lain sehat semua ya Nak ya? Ya. Baiklah, sekarang keluarkan buku pelajarannya. Buka di halaman Itu minggu kemarin tentang apa Nak belajarnya Nak? Tentang apa kemarin? Bukan P5 ini, yang pelajaran PPKN-nya. Iya, tentang kelahiran Pancasila ya. Siapa masih ingat tanggal berapa hari diperingati lahirnya Pancasila? Tanggal? Bagus sekali, tanggal 1 Juni. Siapa yang merumuskan Pancasila, Nak? Soekarno dalam badan BPUP. Baiklah ya, untuk pelajaran hari ini, Naya, kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita belajar tentang perumusan Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan tentang bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, untuk itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Yang Ibu panggil namanya maju ke depan, ya. Jessica, maju ke depan. Novia, Tamam, Eri, Akila, sama Ardana Ali. Nah, ya. Akila kelompok 1, Jessica kelompok 2, Novia kelompok 3, Eri kelompok 4, Tamam kelompok 5, dan Ardana Ali kelompok 6 sebagai ketua kelompoknya. Sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, ya. Si Erik, ketua kelompok sini, 1, 2, 3, 4, ya. Terus kamu, Amam, kelompok yang di belakang. Novia kelompok sini. Jessica kelompok ini, kelompok dengan Nasya. 1, 2, 3, 4. Kita kelompok sini. Kelompok sini. Tak sini, pindah aja. Akila kelompok Ardana kelompok belakang. Akila di kelompok ini sama dengan jadi kalian berempat ya, jadi ada berapa kelompok. Baik, sekarang kalian buka bukunya tentang penetapan Pancasila di halaman 20. Ya. Nah, coba sebelum kita mulai diskusi
kelompok kita sama-sama menentukan dulu kira-kira adakah pertanyaan yang kalian timbulkan dari pelajaran yang akan kita bahas. Masing-masing kalian cari materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Mulai dari bagaimana suasana sidang PPKI, apa saja hasil sidang PPKI, hingga Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Nah ya, silakan dibuka bukunya, dibuka internetnya, cari materi yang berhubungan dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
hari ini. Baiklah, adakah pertanyaan sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang ibu yang bertanya. Ya. Dari yang sudah kita bahas tadi, ayo. Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Bagus. Ada nggak perbedaan antara Pancasila ditetapkan oleh PPKI dengan hasil Piagam Jakarta? Sila pertama, sila keberapa coba bedanya? Sila pertama. Kalau pada Piagam Jakarta bunyinya apa kemarin ya? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Diubah kata-kata itu pada Pancasila berubah menjadi apa? Bagus sekali ya. Jadi dari pelajaran kali ini bisa kita simpulkan ya bahwasanya Pancasila itu yang menetapkannya adalah PPKI tanggal 18 Agustus. Dan ketika ditetapkan, sila pertamanya berubah atau tidak? Berubah. Menjadi apa? Oke, baiklah ya. Ibu selesaikan untuk pelajaran hari ini. Untuk informasi, anak ya, pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang makna Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalian boleh baca-baca di rumah ya. Baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Nina, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu waktunya. Apakah saya bisa berkonsultasi sama Ibu? Oh iya bisa, saya juga sudah tunggu Ibu nih dari tadi. Iya, karena habis ngajar nih Bu ya. Ini mau melanjutkan diskusi yang kemarin ya Bu. Oh ya, setelah observasi Bu ya. Jadi baik seperti kesepakatan kita kemarin pada saat praobservasi Bu ya. Jadi kita melakukan setelah melakukan observasi kelas atau supervisi akademik kegiatan pembelajaran yang Ibu Yunina lakukan kemarin. Jadi hari ini kita akan mengadakan lagi percakapan pasca supervisi seperti kesepakatan kita kemarin ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Adapun percakapan pasca supervisi ini tujuannya itu untuk merefleksi dan juga mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Bu Yunina yang telah Ibu Yunina lakukan kemarin pada saat observasi. Iya Bu. Baik Bu Yunina, kita mulai saja ya percakapan kita. Baik Ibu Yunina, pertanyaan saya yang pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran atau observasi kelas yang kita sudah lakukan sebelumnya? Untuk di awalnya saya pasti merasa tegang ya Bu ya, karena tidak biasa kan diawasi ketika mengajar. Tapi setelah berjalan, alhamdulillah Bu ya, bisa berjalan seperti biasa. Oh, tapi alhamdulillah lancar Bu ya kemarin. Iya Bu. Kita. Baik Bu, kemudian bisa diceritakan kembali nggak Bu area pengembangan apa yang Ibu ingin capai selama di dalam kelas kemarin waktu observasi, kemudian langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Ya baik Bu ya. Jadi seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya, sebelum saya melakukan pembelajaran, saya akan membuat rencana atau modul ajar terlebih dahulu. Kemudian area pembelajarannya itu pengetahuan dan juga keterampilan, karena materi saya itu tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi untuk pengetahuan, area pengembangannya siswa mampu menjelaskan bagaimana proses sidang PPKI sampai penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Dan untuk area keterampilan,
Saya mengharapkan siswa mampu mengembangkan keterampilan bertanya dan menganalisis tentang bagaimana proses sidang PPKI hingga penetapan Pancasila itu sendiri, Bu. Oh, baik. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran pada saat observasi kemarin adalah berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan seperti itu, Bu ya. Iya, benar, Bu. Sekarang menurut Ibu Yunina nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi itu, apakah sudah berhasil dilakukan atau belum pada saat di kelas? Jadi menurut saya nih, Bu ya, pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berjalan dengan baik, ya. Tetapi yang dikatakan belum sempurna itu belum, Bu, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang pastinya dalam pembelajaran tersebut, Bu. Oh, jadi sudah tercapai tapi masih terdapat beberapa kekurangan seperti itu, Bu ya. Iya. Baik Bu Yunina, sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi kemarin ya. Kebetulan pada saat Ibu Yunina mengajar kemarin, di sini sudah saya catat beberapa poin-poin hasil pengamatan saya. Jadi Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat Ibu mengajar kemarin, proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik ya, Bu ya, menurut saya. Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat di awal pembelajaran, kemudian juga Ibu melakukan metode dan strategi juga menurut saya sudah baik. Ibu memanfaatkan, saya lihat Ibu memanfaatkan media dari berbagai sumber, juga ada penggunaan teknologi kemarin Bu ya, Ibu menyuruh siswa menggunakan gadget untuk mencari informasi dari berbagai sumber seperti itu kan yang saya lihat Bu ya, sudah bagus sekali menurut saya. Ibu juga sudah membagi murid ke dalam kelompok kerja yang heterogen Bu ya, yang saya lihat, dan juga ketika kelompok tersebut bekerja, saya mengamati juga Ibu sudah berkeliling dan mendampingi serta memberikan bimbingan pada setiap kelompoknya. Jadi kalau menurut saya pembelajaran yang Ibu Yunina lakukan kemarin pada saat observasi itu sudah sangat baik ya, sudah baik. Nah, menurut Ibu Yunina, apa sih kira-kira yang masih menjadi kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran di kelas kemarin? Untuk kekurangannya ya, Bu ya. Jadi menurut saya kekurangannya itu lebih kepada keaktifan siswa, Bu. Kita kan sudah membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Nah, dalam bekerja berkelompok itu masih ada 1 atau 2 orang siswa yang masih fasik, belum terlibat secara aktif dalam kegiatan tim dalam berkelompok tersebut. Itu menurut saya, Bu. Oke, jadi masih ada beberapa siswa yang belum terlibat aktif dalam kelompok kerja seperti benar, itu ya, Bu. Bu ya. Biasanya siswa-siswa itu mengandalkan teman, Bu ya, mengandalkan teman. Jadi kalau temannya sudah membuat, tidak usah membuat, seperti itu mungkin ya, yang dikategorikan tidak aktif. Jadi istilahnya ikut menang. Benar sekali, seperti Bu. itu Bu ya. Nah, jadi kedepannya Ibu Yunina itu apakah sudah punya rencana mau diapakan siswa ini agar kedepannya itu semuanya siswa yang terlibat aktif dalam satu kelompok itu semua siswanya terlibat aktif Bu? Karena kan tadi kata Ibu kan masih ada siswa yang belum terlibat aktif kan? Nah, kedepannya kira-kira apa rencana Bu Yunina untuk melibatkan semua siswa agar terlibat aktif dalam kelompok kerja? Iya, untuk kedepannya Bu ya, saya berencana akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi nih Bu, rencananya ya. Sudah saya rancang sebelumnya Bu ya. Jadi kebetulan kan kemarin kita sudah kombel ya, jadi sudah saya baca-baca ya, Bu ya. pengetahuan seperti itu ya. Jadi saya berencana untuk membagi kelompok tersebut berdasarkan minat, kesiapan, dan gaya belajar siswa agar semua siswa itu bisa terlibat aktif dalam kelompok, Bu. Oh, jadi Ibu kedepannya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
berdasarkan kebutuhan belajar siswa seperti itu Bu ya. Benar, Jadi Bu. pembagian kelompoknya tidak random lagi. Tidak random Ya, lagi. kemarin masih random Bu ya, Masih heterogen random. yang saya lihat juga. Ya, heterogen tapi belum berdasarkan minat dan gaya belajar siswa. Seperti itu. Jadi jadi seperti itu Bu ya, kedepannya akan Ibu adakan pembagian kelompok yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti Iya, itu jadi yang ya. visual digabung sama yang visual, yang kinestetik digabung dengan kinestetik ya, harapannya agar ketika mereka bergabung ke kelompok semuanya itu bisa aktif dalam kelompok. Oke, baik Bu. Jadi siswa akan terlibat aktif nantinya Bu ya, karena sudah dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan Iya. belajarnya seperti itu Iya, harapannya Bu benar. ya. Jadi berarti apakah sebelumnya Ibu akan melakukan pemetaan terlebih dahulu Iya. atau tes diagnostik awal untuk mengelompokkan siswa tadi? Iya, nanti saya akan melakukan tes diagnostik sebelumnya Bu ya, agar kita tahu siswa tersebut termasuk ke dalam kelompok belajar yang mana. Oke, jadi rencananya ke depan Ibu akan memperhatikan kenyamanan murid ya, minatnya. Jadi pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan belajar, bisa dari minatnya, Gaya bisa dari belajarnya. kesiapan belajarnya, dan juga dari gaya belajarnya Iya, seperti benar itu Bu ya, sekali. agar proses pembelajarannya nanti sesuai dengan apa yang Ibu Yunina harapkan. Baiklah Bu ya, semoga apa yang Ibu harapkan nantinya itu bisa terrealisasi dengan baik, dan yang terpenting itu dalam proses pembelajaran adalah tujuan pembelajarannya tercapai. Iya, Seperti benar, itu, Bu. ya. Nah, kira-kira kapan nih rencana yang Ibu sampaikan tadi bisa direalisasikan? Insya Allah untuk materi selanjutnya mungkin ya Bu ya. Oh, langsung direalisasikan Iya. Ibu ya. Baik sekali, luar biasa Ibu Yunina. Saya doakan apa yang menjadi harapan Ibu Yunina tadi semoga bisa direalisasikan dengan baik, dan semoga juga harapan Ibu untuk proses pembelajaran yang Ibu inginkan itu tercapai dan terrealisasikan dengan baik seperti itu Bu ya. Amin. Ya. Saya tunggu cerita Ibu Yunina selanjutnya tentang metode atau strategi yang Ibu sudah lakukan ini. Semoga semuanya bisa memberikan manfaat bagi kita semua untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Yunina ya sudah bersedia sharing dengan saya. Iya, saya sama-sama Bu. Ya. Terima kasih juga untuk waktunya Bu ya, Iya. sudah mengganggu. Oke Bu, makasih ya.